Oke, selamat siang semuanya. Keep fokus, fasten your seat belt. Maksudnya fokus ya, karena saya akan ngebut nih. Banyak banget slide-nya, tapi semoga kalian udah paham karena kemarin udah presentasi. Saya yakin semuanya tinggal mereview aja hari ini. Implikasi pertumbuhan dan perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, kita mau bahas yang pertama ini pertumbuhan fisik peserta didik usia sekolah menengah atau remaja. Karena asumsinya nanti kalian meskipun di teknik bangunan tapi kan ada di bawah FKIP. Jadi memang meskipun passionnya mungkin nggak semuanya ngajar, tapi setidaknya kalian punya informasi, dibekali informasi mengenai anak didik ini ya. Oke, nah pengertian pertumbuhan fisik. Jadi yang berlangsung secara fisik dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Jadi ukuran tubuh, proporsi tubuh, ciri-ciri kelamin primer, kelamin sekunder, maksudnya apa? Ya kalau misalkan yang laki-laki ada tumbuh jakunnya, terus suaranya berubah, terus mulai banyak bulu, rambut, terus ya kayak tadi suaranya berubah itu ciri-ciri ya. Terus perubahan fisik pada remaja perempuan, badannya lebih tinggi biasanya pas puberti gitu, puber perempuan itu melesat gitu, tapi udah selesai gitu mereka ya stuck di situ. Kalau anak cowok biasanya telat tuh, maksudnya duluan cewek, duluan anak perempuan. Ya anak cowok ngebalap pas SMP, SMA gitu dia ngebalap tingginya. Terus mulai ya ini ya ciri-cirinya pertumbuhan payudara, mulai menstruasi. Tapi sekarang nggak bisa jadi patokannya karena ada anak yang kelas 1, 2 SD juga udah menstruasi. Ya, gitu. Next. Jadi ini berdasarkan teori, tapi dalam kenyataannya fleksibel karena nggak semua orang sama gitu ya. Kita kan namanya belajar teori perkembangan adalah patokannya. Perih tenggorokan saya, sorry. Hmm. Terjadi pertumbuhan tulang-tulang, testis, buah pelir membesar, tumbuh bulu berwarna gelap pada kemaluan. Nah, ini yang tadi saya bilangnya bisa dibaca sendiri contoh-contohnya. Ciri-ciri fisik pada remaja pria atau laki-laki. Nah, pada masa remaja ini kalau dirangkumkan satu perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh udah mulai seimbang gitu. Terus ada ciri kelamin yang utama. Ya kalau cewek menstruasi yang tadi ya udah kalau namanya perempuan kalau udah menstruasi dia bisa hamil. Kalau yang laki-laki udah mimpi basah. Sekali lagi zaman sekarang nggak nunggu remaja banyak yang di usia SD juga sudah mengalami ini. Ciri kelamin kedua pada masa perempuan membesarnya buah dada, eh, terus mencuatnya putih susu, pinggul melembar, tumbuh rambut, dan sebagainya. Kumis kalau yang laki-laki ya. Ciri kelamin kedua ini membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Ya, yang utama ya alatnya itu kan indung telur. Kalau perempuannya udah mulai berfungsi, laki-laki ya itulah ya. Nggak usah jelasin detail. Kalian pasti sudah mengalami. Oke, perubahan fisik selama masa remaja. Perubahan fisik selama masa remaja meliputi dua hal, percepatan pertumbuhan dan proses kematangan seksual. Akibat percepatan pertumbuhan tersebut terjadi perbedaan atau keanekaragaman proporsi tubuh. Nah, kalau bagi remaja laki-laki, ya beda-beda nih, dari 10,5 sampai 16 tahun. Remaja perempuan 7 lebih cepat. Makanya kan biasanya anak perempuan lebih cepat dewasanya gitu dibanding anak laki-laki. Proses kematangan seksual. Ada 3 kriteria yang membedakan remaja laki-laki daripada remaja perempuan. Kriteria kematangan seksual, permulaan kematangan seksual, dan urutan gejala-gejala kematangan. Yang pertama, kematangan seksual nih ya, bisa dilihat di sini, yaitu saat menstruasi. Sedangkan kalau laki-laki pada saat pelepasan air mani pertama. Nah, saya nggak ngerti nih kalau laki-laki masih ingat nggak kapan proses ejakulasi kalian yang pertama gitu. Kalau perempuan
juga kapan menstruasi pertamanya. Saya aja nggak ingat gitu, kayaknya si kelas 6 SD gitu. Kamu nggak tahu. Maksudnya kalian ingat-ingat kalian kapan tuh mengalami ini. Terus permulaan kematangan seksual sekitar usia 13 tahun, remaja puncak-puncaknya itu 1 tahun sesudah puncak kurang lebih usia 14 tahun. Urutan gejala-gejala kematangan. Kayak tadi ya, paham aja lah ini kalian. Sudah mengalami semua. Ada yang belum? Kalau ada yang belum, bisa dicek. Karena usia kalian udah lewat. Keragaman perubahan proporsi tubuh. Remaja laki-laki dan perempuan juga terdapat perbedaan sehingga tidak dapat dikatakan harus selalu sama. Jadi tubuhnya biasanya ektomorf, kurus tulang panjang, atau endomorf, gemuk berat. Remaja perempuan tubuhnya berbentuk mesomorf, jadi ada yang cenderung diadanakan kekar, berat, dan segitiga gitu maksudnya bodinya. Jadi itu aneka ragam, keunikan masing-masing individu. Terus yang mempengaruhi pertumbuhan fisik itu apa aja? Ada pengaruh keluarga, pastinya ya kalau keluarga papanya tinggi, mamanya tinggi, timbul anaknya nggak tinggi kan lucu jadinya. Apalagi Tambi gue semuanya tinggi-tinggi gitu. Jadi pengaruh keluarga pertama, kedua pengaruh gizi. Kalau kurang gizi ya bisa ada istilah stunting kan ya, anak-anak yang kurang gizi. Ya, pasti mengganggu perkembangan fisiknya, terus gangguan emosional. Maksudnya apa? Kalau anak yang dari kecil ngebatin aja gitu. Mungkin mama papanya berantem, anak yang broken home, nggak happy, gimana dia mau bertumbuh gitu. Karena energinya mungkin habis buat emosinya dia gitu. Jadi kelamin juga berpengaruh. Status sosioekonomi ya tentunya pengaruh pada pemenuhan gizi, terus kesehatan juga berpengaruh, pengaruh bentuk tubuh, itu contoh-contoh faktor ya yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Nah, sekarang perkembangan intelek. Intelek artinya apa? Kecerdasan. Istilah intelek berarti kekuatan mental yang menyebabkan manusia dapat berpikir aktivitas yang berkenaan dengan proses berpikir atau kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf buat yang puasa, kalau tiba-tiba saya izin minum ya, karena perih tenggorokan saya. Jadi nggak apa-apa ya, biar membuat pahala buat kalian. Oke, semangat ya, jangan yang tidur. Kita kuliah tengah hari bolong, jadi harus semangat. Nah, ini intelek. Kecakapan untuk berpikir, mengamati, mengerti, kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan berbeda-berbeda, dan sebagainya. Kecakapan mental yang besar, atau sangat intelijen, maksudnya pintar ya, pikiran atau inteligensi gitu. Nanti beda tokoh, beda juga definisinya, nggak masalah. Yang penting kalian tahu itu dari siapa definisinya. Kalian dengar nggak ada background musik? Masuk nggak ke kalian? Enggak ya? Saya Ada Bu, tapi kecil. ya nggak apa-apa. Kalau yang ngedengar berarti itu anggap aja kalian kuliah di kafe ya, ada musiknya. Oke, jangan makin tidur ya. Oke, pengertian inteligensi. Jadi kalau kalian ada yang tidur tuh antara dua, suara saya yang membius kalian atau kalian yang saking konsentrasinya ya sampai masuk alam bawah sadar. Banyak rumusan tentang inteligensi seperti yang dikemukakan oleh Gunarsa. Nah, ini ya contoh-contohnya. Ini Kak, tolong bacain dong. Bantuin baca. Baik, untuk pengertian inteligensi, yang pertama, inteligensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkannya memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, inteligensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tindakan. Inteligensi meliputi pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. William Stem mengemukakan bahwa inteligensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan penggunaan fungsi berpikir.
Binet berpendapat bahwa inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir, dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Dan yang terakhir, menurut Wissler 1958, inteligensi sebagai keseluruhan kemampuan individu dalam berpikir dan bertindak secara terarah, serta kemampuan mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Oke, thank you Nika. Jadi Wessler itu dia punya alat tesnya. Alat tes Wessler namanya. Binet juga ada, Stanford Binet juga punya alat tes kecerdasannya. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang memang dia mendalami tentang inteligensi. Oke, next. Pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan pertanyaan yang terdiri dari berbagai soal. Jadi biasanya kalau IQ itu bukan hasil maksudnya bukan satu dipelajarin terus nanti keluar, enggak, tapi lebih ke nalar, logikanya gimana. Ada yang pernah tes IQ di sini? Bisa raise hand kalau yang udah pernah tes IQ atau psikotes? Belum pernah? Oh, mungkin Belum, Ibu. belum. Oke. Jadi tes IQ gunanya apa? Gunanya untuk profiling kalian, juga bisa kalau ada yang masalah kesulitan belajar, juga bisa tahu jadi potensinya gimana gitu, bisa dilihat. Kejetukan saya. Oke, hubungan antara intelek dan tingkah laku. Kemampuan berpikir abstrak menunjukkan perhatian seseorang terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak konkret seperti pilihan pekerjaan, pilihan pasangan hidup, dan sebagainya. Contohnya apa? Saya punya klien remaja, dia IQ-nya rendah ya. Biasanya kan 90 rata-rata. Ada yang di bawah rata-rata, terus ada yang memang udah di bawahnya lagi. Jadi perilakunya gimana? Anaknya ramah, tapi eh, jadi nggak nyampe. Maksudnya ya mudah kegeeran, mudah baper. Ya, jadi misalkan gini, ada temen cowoknya, misalkan atau ada temen ceweknya, ya contoh aja ya ini ya, contoh. Misalnya kan lagi remaja, ngasih pas Valentine, ngasih bunga misalkan, atau ngasih coklat, atau ngasih kue gitu. Dia sebenarnya ngasih ke semuanya. Terus temen yang lain mungkin biasa aja, tapi mungkin buat dia bisa GR. Jadi emang kecerdasan itu ngaruh ke tingkah lakunya. Belum kalau misalkan biasanya anak-anak yang begini ini akan tersinggung, mudah tersinggung. Karena dia pemikirannya sempit, bukan karena dia gimana-gimana, tapi memang dia mungkin nggak nyampe. Misalnya kalian nih lagi kerja kelompok, terus ngomong ya udah kita bagi tugas, kamu B, kamu C, kamu D, terus udah gitu nanti kita kumpul lagi. Terus pas kumpul ternyata si C ini yang tugas C ngaco kerjain tugasnya, nggak sesuai yang diinstruksikan sama tim gitu. Nah biasanya malah dikasih tahu malah yang C ini biasanya tersinggung misalkan. Perilakunya apa ya? Ya beda. Kenapa? Karena biasanya mereka sebenarnya mereka mungkin juga kesel kali sama dirinya, ih kenapa sih gue nggak nyambung gitu. Tapi ya dia juga serba salah dan yang pasti mereka juga malu mungkin. Jadi perilakunya pasti ngaruh karena nggak nyampe atau apa ya istilahnya loadingnya gitu lama gitu. Jadi perilakunya juga pasti otomatis berpengaruh dalam mengambil keputusannya lama. Yuk kita mau makan di mana gitu. Lama gitu. Mau makan di mana ya? Terus akhirnya ngambil ya udah kita ke sini tapi dia pas udah tapi aku nggak suka bakso misalkan. Dia kenapa nggak bilang dari tadi udah nyampe tempat baksonya misalkan. Jadi kan pasti ada hambatan karena memang keterbatasan secara intelektual. Jadi kalau kalian bertemu dengan teman-temannya ya eh, nanti bisa dilihat gitu, bisa saling berempat. Hati-hati yang di jalan ya, nanti masuk lagi. Masih panjang kok.
Saya coba kebut. Karakteristik perkembangan intelektual remaja. Inteligensi pada masa remaja tidak mudah diukur karena perubahan kecepatan perkembangan kemampuan tersebut tidak mudah terlihat. Pada awal remaja, kira-kira pada usia 12 tahun, anak berada pada masa yang disebut masa operasional formal. Kalau teorinya Piaget, dia lagi masuk operasional formal. Sebenarnya udah mulai bisa berpikir abstrak, bisa berpikir hipotek, maksudnya apa? Dia bisa berasumsi, bisa berhipotesis, dia bisa punya prinsip. Ini sifat deduktif hipotesis, berpikir operasional juga berpikir kombinasoris. Sebenarnya lebih kompleks lagi pemikirannya anak remaja ini ketimbang anak SD. Itu. Tapi kalau yang tidak didukung dengan intelektualitas dan kebijaksanaan juga, maksudnya cerdas itu kan otomatis dia lebih luas wawasan dan lebih bisa bijaksana gitu, nggak mudah baper, nggak langsung sumbu pendek gitu yang gampang spanning karena biasanya dia akan mengolah dulu sebelum ngomong, sebelum bertindak dia ngolah dulu. Kok begini ya, kok begini atau apa dia mulai ini harusnya gini gitu. Kan kalau yang nggak nyampe dia langsung kamu kok ini salah langsung enak aja langsung gitu spontan. Padahal kan eh, harus ditelaah dulu gitu. Itu ya contohnya. Eh, Kenapa perkembangan intelek ini berpengaruh ya? Oke, terus ini ada menurut Mapiare, hal-hal yang mempengaruhi perkembangan inteligensi itu bertambahnya informasi pastinya. Kalau di teori perkembangan, anak 2 tahun pertama itu 50% perkembangan otaknya. 80% perkembangan otak itu anak PAUD. Makanya kalau di PAUD-nya, usia PAUD-nya ya, 6 tahun, 8 tahun ke bawah nggak distimulasi, kan sinap-sinap di otaknya enggak semuanya terkoneksi. Jadi dia akan minim wawasan, minim informasi. Jadi itu juga akan sangat mempengaruhi perkembangan inteligensi. Kayak ini ya, kayak pantun semuanya. Jadi stimulasi sangat mempengaruhi inteligensi, apalagi stimulasi yang diberikan di usia dini. Kalau seumur kalian mah udah tinggal maintain otak aja, udah nggak bisa memakan ramuan atau minuman ajaib untuk pinter juga ramput ya. Maksudnya itu nggak bisa, yang ada kamu harus bisa menata otak misalnya, tinggal eh, meregulasi diri supaya otaknya juga nggak terlalu penuhan atau berpikir yang nggak perlu dipikirkan, yang toksik-toksik baik gitu. Jadi nggak usah, karena udah nggak bisa berkembang lagi yang gimana-gimana. Karena perkembangan tuh habis di usia remaja. Kalau usia ini ya palingnya perkembangan tipis-tipis gitu, dengan nambah informasi, dengan nambah apa, dengan maintain gitu. Tapi yang benar-benar itu 80% itu adalah ketika anak usia dini, perkembangan otak. Jadi nanti nih kalau kalian punya anak, udah dapat nih rahasianya. Kalau mau benar-benar itu distimulasi ketika usia dini. Banyaknya pengalaman dan latihan-latihan dalam memecahkan masalah sehingga seorang dapat berpikir rasional itu juga berpengaruh ya. Kebebasan berpikir, mendorong keberanian seseorang dan menyusun hipotesis-hipotesis yang radikal, kebebasan menjajaki masalah secara keseluruhan dan keberanian memecahkan masalah dan menarik kesimpulan baru yang benar. Ketiga kondisi tersebut sesuai dengan dasar-dasar teori Piaget mengenai perkembangan inteligensi yaitu sebagai berikut. Fungsi inteligensi termasuk proses adaptasi yang bersifat biologis. Si inteligensi itu termasuk proses adaptasi karena orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan pasti berkorelasi dengan inteligensinya. Seperti yang saya kasih contoh sebelumnya. Jadi kalau kalian ketemu orang yang kok marah-marah mulu, masuk ke lingkungan baru kok susah beradaptasi. Kayaknya bawaannya tuh auranya perang mulu. Stunning mulu, sumbu pendek gitu, gampang tersinggung, baperan semua coba. Jangan-jangan memang bukan karena dia gimana-gimana, tapi tingkat inteligensinya memang mungkin di bawah, rendah. Jadi dia nggak nyampe untuk mengolah informasi. Jadi karena dia frustasi, jadi bikin dia frustasi. Ya, jadi nanti kalau ketemu tipe orang kan macam-macam nih. Tipe anak didik kalian mungkin nanti kalau ketemu pas PLP atau gimana ketemu macam-macam anak remaja, ya itu bisa dipengaruhi oleh tingkat inteligensi. Meskipun bukan itu satu-satunya faktor.
Bertambah usia menyebabkan berkembangnya struktur inteligensi baru sehingga berpengaruh terhadap perubahan berpikir kualitatif. Gitu. Karena bertambah usia kan logikanya nambah pengalaman. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Peran pengalaman dari sekolah terhadap inteligensi. Prasekolah tuh ya. Terus pengaruh lingkungan. Lingkungan keluarga, semakin tinggi nilai IQ anak, terdapat 3 unsur pengaruh lingkungan keluarga. Misalnya, prepare environment-nya, lingkungannya disiapin jumlah buku, majalah, materi belajar, jumlah gaji atau hadiah yang terima anak dari orang tua atas prestasi akademiknya, dorongan dari orang tua akan prestasi akademik, itu mempengaruhi ya. Yang ketiga, ini kayaknya kemarin nggak ada yang bahas nih. Kelompok perkembangan bakat khusus peserta didik. Bakat adalah menurut William ya, kapasitas yang ada pada diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas dan melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Menurut Kartini Kartono, bakat adalah hal yang mencakup segala faktor yang ada dalam diri individu yang dimiliki sejak awal pertama kehidupannya dan kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, keterampilan, dan kecakapan tertentu. Bakat ini sifatnya laten, potensial, sehingga masih bisa tumbuh dan dikembangkan. Jadi, bakat dan minat itu beda-beda tipis. Makanya kadang orang suka disatukan tes minat bakat. Tapi sebenarnya bedanya apa? Kalau bakat itu dia ada potensi bawaannya. Tinggal terasa atau tidak. Tidak. Contohnya gini. Anak berbakat untuk logika, matematika. Tapi dalam perjalanannya nggak ada stimulasi. Akhirnya kan tidur tuh bakat. Tapi kalau misalkan ketemu stimulasi, akhirnya hidup lagi tuh bakat. Karena memang pada dasarnya dia berbakat gitu untuk matematika. Nah, biasanya bakat akan semakin diperkuat oleh minat. Kenapa? Contoh, anak yang matematika tadi ya. Terus ketika dia dilatih, terus dia bisa, apalagi dia ikut lomba, ternyata menang, oh dia makin senang. Wah, berarti dia dapat apresiasi buat dirinya. Bakat yang ditunjang dengan minat juga, yaitu idealnya seperti itu. Orang sukses zaman sekarang itu, kalau cuma ngandarin ijazah akademik, wow, zaman sekarang susah. Karena selain kasarnya tuh orang yang skillful akan lebih dicari dibanding orang yang pintar akademis. Tapi kalau kalian pintar secara akademis, tapi juga punya skill, bakat ditunjang dengan minat semuanya itu, ya kalian akan sukses pasti. Gak usah takut. Makanya pumpung masih remaja, karena ini kalau kita peserta didiknya remaja itu adalah masa-masa untuk memupuk bakat minatnya. Diperdalam lagi. Nah, ini bakat khusus, jenis-jenis bakat khusus. Bakat khusus itu ada ini terjadi pada bidang pekerjaan, tapi kemudian di bidang pendidikan. Bakat matematika, olahraga, seni, musik, bahasa, teknik, dan sebagainya. Faktor pengalaman dan lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan bakat khusus ini. Jadi kalau ada istilah multiple intelligence, pernah dengar gak? Kecerdasan majemuk. Jadi orang pintar itu nggak cuma matematika atau bahasa, tapi ada yang pintar seni, ada yang pintar sosialisasi, itu juga pintar loh. Setiap orang kan unik. Hubungan antara bakat dan prestasi. Dengan adanya bakat, seseorang dapat mencapai prestasi dalam bidang tertentu, tetapi tetap nih, perlu stimulasi, perlu latihan. Latihan pengalaman, pengetahuan, dan dorongan atau kesempatan untuk pengembangannya. Contohnya, jika siswa berbakat di bidang olahraga, ditambah latihan ya pasti akan oke, berprestasi di bidang itu. Misalkan kalian di sini ada yang berbakat olahraga, tapi tidak pernah dilatih, akhirnya kan jadi tidur gitu bakatnya. Tapi kalau udah ada bakat, terus lupa, misalkan waktu kecil kayaknya aku jago banget deh berenang. Tapi karena nggak sempet waktu, terus kayak gitu pas kuliah diajakin berenang, terus dia inget lagi, karena gini, kalau namanya skill. Contoh ya, saya nyupir.
lama banget nggak nyupir. Terus habis melahirkan atau apa tuh lama nggak nyupir. Terus pas nyupir pertama itu kagok-kagok. Tapi akhirnya bisa aja karena memang udah awalnya bisa gitu. Kayak naik sepeda, lama banget nggak naik sepeda. Tapi pas naik sepeda, bisa aja tuh gitu. Pernah nggak kalian kayak gitu? Lama nih nggak naik motor. Tiba-tiba pas coba, aduh, gugup gitu. Pas bisa ternyata bisa aja ya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak akan hilang gitu skill itu. Cuma tinggal dilatih. Apalagi ditambah dengan bakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat yaitu anak itu sendiri. Mau apa enggak, motivasinya, lingkungannya, lingkungannya menyiapkan, mendukung atau tidak. Untuk mengenali karakteristik anak-anak berbakat dapat dilihat berbagai segi, yaitu segi potensi, segi cara menghadapi masa, dan segi prestasi. Potensi ini biasanya ada faktor keturunan. Tuh, ini nggak bisa dipungkiri, bibit bebet bobot. Makanya nih nikah dan teman-teman nih, kalau cari suami, lihat bibit bebet bobotnya. Sama nih Albi, Ruslan dan teman-teman, kalau mau cari istri, lihat bibit bebet bobotnya. Kenapa? Karena kalian akan melahirkan generasi-generasi. Mau unggul nggak produknya gitu. Jadi milih itu jangan cuma sekedar cantik doang, ganteng doang. Tapi kalau on gitu, maksud kosong, ya kan itu jadi pertimbangan juga. Jadi banyak lah lihat bibit-bibit bobot. Kalau mau turunannya berkualitas atau produk unggul lah. Tuh karena apa? Suka nggak suka mau nggak mau faktor keturunan itu mempengaruhi. Oke, tapi balik lagi setiap orang unik. Mungkin dia nggak nggak berbakat di hal A, tapi dia mungkin berbakat di hal B. Gitu. Jadi pintar-pintar aja kita menggalinya. Ada aspek psikologis lainnya itu emosi, cara menghadapi masalah gimana. Prestasi anak berbakat ditinjau dari segi fisik, psikologis, akademis, dan sosial. Oke, next ya. Nanti baca lagi sendiri. Ini karakteristik negatif anak berbakat. Biasanya anak berbakat itu dia mampu mengaktualisasikan pernyataan fisik berdasarkan pengalaman pengetahuan yang sedikit, dapat mendominasi diskusi, nggak sabaran, suka ngerebut, memilih kegiatan membaca daripada berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat atau kegiatan fisik, suka melawan aturan, suka memimpin diskusi atau membawa situasi diskusi ke diskusi yang harus selalu tuntas, frustasi, bosan, bisa bisa manipulatif, bisa melawan jadwal, bisa kehilangan intens dengan cepat, gitu. Bisa beralih fokusnya ya, karena bosan juga itu. Jadi anak berbakat itu, kalau di psikologi, dia masuk dalam berkebutuhan khusus juga. Additional support need atau anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena dia memang berbeda dengan anak yang biasa aja gitu. Jadi anak berbakat, biasa, maksudnya gini, misalkan nih IQ segini nih, rata-rata. Terus ada yang kan di atas rata-rata, ada yang di atasnya lagi. Biasanya kalau orang berbakat itu IQ-nya kan ultanya rata-rata, di atas rata-rata, superior, very superior. Nah, biasanya kalau anak berbakat tuh IQ-nya very superior ke atas biasanya. Tapi ada juga anak yang di atas rata-rata aja IQ-nya, tapi dia juga punya eh, bakat-bakat tertentu gitu. Jadi berbakat itu ada yang bakat ringan, sedang, sampai berbakat tinggi, sampai yang profound atau yang jenius, yang super. Kayak Albert Einstein, kayak B.J. Habibie kalau di Indonesia tuh. Contohnya ya. Eh gitu. Oke. Cara menangani anak berbakat. Siapa tahu nanti kalian ketemu nih anak-anak yang berbakat peserta didiknya. Yaitu pertama kenali anak. Kenali ciri-ciri khusus anak gitu. Cara objektif. Terus faktor kurikulum juga meliputi isi dan cara pelaksanaan, sesuai keadaan anak.
Perlu ditekankan bahwa kurikulum pada pendidikan khusus hendaknya tidak terlepas dari kurikulum dasar yang diberikan untuk anak lain. Jadi ada kurikulum khusus juga untuk anak ini. Karena kalau anak berbakat tuh bosan dia ngerjain sama yang lain. Karena dia kan biasanya lebih cepat gitu. Bedanya anak yang berbakat bosan karena dia anak berbakat atau bosan karena dia nggak nyampe materinya gitu. Jadi guru ya memang harus pinter-pinter gitu deh untuk bisa mendeteksi ini anak kenapa. Makanya belajar mata kuliah ini biar punya modal untuk bahan observasi kalian. Pelaksanaan pendidikan anak berbakat meloncarkan anak pada kelas yang lebih tinggi, skipping, atau pendidikan dalam kelompok khusus, special grouping, itu bisa juga untuk fasilitasi anak berbakat. Sekarang sosial emosi peserta didik. Oke, ini lagi anak-anak puber, remaja. Wow, sosial emosionalnya lagi up and down, lagi kalau kita bilangnya ababil ya. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan manusia lain dan masyarakat. Jadi, sosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap kehidupan sosial. Itu bagaimana seharusnya seseorang hidup dalam kelompoknya, baik dalam kelompok primer, keluarga, maupun kelompok sekunder. Kehidupan sosial pada jenjang remaja ditandai oleh menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Mereka dapat mengalami sikap hubungan sosial yang bersifat tertutup ataupun terbuka, seiring dengan masa pribadi yang dialaminya. Krisis identitas diri, proses pembentukan identitas diri atau konsep diri merupakan sesuatu yang kompleks. Konsep diri ini tidak hanya terbentuk dari bagaimana remaja percaya tentang keberadaan dirinya, tapi juga dari bagaimana orang lain menilai tentang keberadaan dirinya. Dan ini sensitif banget remaja. Jadi, anak remaja terkait konsep diri ini banyak yang saya pernah ceritakan di kelas ya waktu awal-awal itu ada klien saya di keluarga mampu, mamahnya juga, maksudnya kalau lihat dari profil keluarganya ya soleh, mamanya soleha, benar-benar yang kayak kalau dari tampilan gitu. Tapi kita kan nggak tahu dalamnya keluarga. Nah, jadi anak ini eh, pengen suicide, tahu suicide tuh, pengen bunuh diri. Gitu. Jadi dia pengen mengakhiri hidupnya remaja ini. Kok bisa? Karena dia ngerasa dia dibully sama teman-temannya, karena dia ngerasa nggak cakep, nggak ganteng, sampai akhirnya saya ketemu langsung, lumayan kok, cakep aja gitu. Ya hitam, tapi hitam manis gitu, nggak yang gimana, karena dia diledekinnya udah hitam, dekil, hidup lagi gitu, kata temennya. Sadis ya temennya ya ngomong gitu. Jadi hati-hati juga kalian kalau ngeledekin teman. Siapa tahu ada yang baper, kan gawat. Gitu. Kalau udah temu teman hitam atau apa ya udahlah. Juga ciptaan Tuhan kan macam-macam, unik. Jangan diledekin. Nah, ketemu yang temen yang baperan gitu, dia bisa, apalagi remaja ya, masuk ke konsep dirinya, dia jadi konsep dirinya salah. Akhirnya dia seumur hidupnya akan merasa aku ini nggak ganteng, aku ini nggak berharga. Kasihan kan? Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial adalah keluarga pastinya. Kematangan, pendidikan, status sosioekonomi, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi, yaitu yang tadi saya bilang di awal, mempengaruhi juga perkembangan sosial, gimana dia berperilaku di lingkungannya. Pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Nah, remaja memikirkan perihal dirinya dan orang lain. Ini tipenya banyak banget ya. Pemikiran itu terwujud, paham aja ya. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah pada penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Pikiran remaja itu sering dipengaruhi oleh ide dari teori-teori yang menyebabkan sikap kritisnya terhadap situasi orang lain termasuk orang tuanya. Misalnya di sekolah dapat apa gitu, terus langsung deh di rumah dia kritisasi dengan orang tuanya gitu. Oke, Nika bisa bantu baca saya? Bisa, Ibu. Baik, karakteristik penyesuaian sosial remaja di 3 lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga.
Di lingkungan keluarga ada beberapa, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan para anggota keluarga atau orang tua dan saudara, menerima otoritas orang tua, menerima tanggung jawab dan batasan-batasan norma keluarga, dan berusaha untuk membantu anggota keluarga sebagai individu maupun kelompok dalam mencapai tujuannya. Nah, yang kedua karakteristiknya yaitu di lingkungan sekolah. Yang pertama, bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah, menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah, bersikap hormat terhadap guru, pemimpin sekolah, dan staf lainnya. Yang terakhir ada di lingkungan masyarakat, yaitu mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain, memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain, bersikap simpati dan altruis terhadap kesejahteraan orang lain, dan yang terakhir bersikap respek terhadap nilai-nilai, hukum, tradisi, dan kebijakan-kebijakan masyarakat. Oke, thank you. Stephanie lagi di toilet tapi di sini. Itu susah nge-mute-nya. Ini, oke. Oke, ini pengertian emosi. Emosi dan perasaan ini kadang orang tumpang tindih ya. Emosi perasaan, tapi sebenarnya itu ada dua konsep yang berbeda. Tetapi perbedaan keduanya tidak dapat dinyatakan secara tegas karena memang dia kayak connected gitu deh, 11-12 gitu. Emosi dan perasaan merupakan gejala emosional yang secara kualitatif berkelanjutan tetapi tidak jelas batasnya. Dan masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi memang deh. Makanya kalau dalam teori itu remaja itu kayak lagi masa-masanya yang paling gitu kalau ngadepin remaja itu. Nah, paling apa ya? Masa-masa troublemaker dalam tentang kehidupan gitu. Jadi kalau kalian ini sebenarnya udah lewat masanya gitu. Udah lebih tenang, udah lebih calm down. Jadi kalau ada seumuran kalian yang masih bergejolak up and down gitu ya, masih nggak puguh kalau bahasa Sunda, kalau bahasa sini apa ya? Nggak puguh tuh kayak masih nggak jelas, yang masih bisa ke bawah sana sini, yang masih bisa ngobat, masih bisa minum, mabok, nggak punya prinsip. Nah itu sebenarnya itu ciri-ciri emosionalitasnya remaja dan kalian tuh sebenarnya udah mau masuk dewasa awal, udah bukan remaja lagi. Itu berarti kalau masih ada yang ini mempunyai jiwa emosional yang tinggi tinggi ini berarti ada something wrong atau ada sesuatu yang PR yang belum beres waktu ketika tahap perkembangan sebelumnya. Ya, tuh. Nyebelin kan, udah mudah tersinggung, mudah marah, meledak gitu. Itu deh. Karena kemarin juga ada remaja juga yang mainannya tuh ngeri kan game-game sekarang. Nah, itu dia main games apa ya? Waktu itu agak serem gitu gamesnya. Tentang yang sadis-sadis gitu. Jadi itu juga terbawa gitu. I kill you. Oh, kayak gitu-gitu deh yang maunya membunuh-bunuh gitu. Jadi ya itulah remaja tuh ababil. Kalau salah pergaulan, salahlah dia. Pergaulan yang baik mendatangkan kebiasaan yang baik. Nah, itu ngaruh banget tuh. Pagi di usia remaja. Kematangan emosi remaja ditandai oleh adekuasi emosi. Cinta kasih, simpati, altruis gitu, respect. Ya, respect tuh hormat, altruis asna menolong. Oh ya, saya kan nggak bacain semuanya nih, poin-poin aja. Jadi kalian kalau bisa nggak cuma dengerin, tapi kalian juga baca juga ini ya PPT-nya. Kalau yang memang penting ya boleh di screenshot. Nanti sayanya dibuang gitu. Yang penting tulisannya. Oke, mengendalikan emosi tidak mudah tersinggung, tidak agresif, optimis, pesimis, dan dapat menghadapi situasi frustasi secara wajar. Gitu ya, tanda-tanda kematangan emosi. Mulai capek saya ngomong. Gangguan emosi dapat mempengaruhi tingkah laku. Perilaku ketakutan, malu-malu, agresif, perasaan takut atau marah dapat menyebabkan seorang jadi gemetar,
Kayaknya nggak remaja aja deh, kalian juga gitu. Saya juga mungkin kalau ada situasi-situasi tertentu ya bisa aja gemetar juga gitu. Ya, tapi ini contoh gangguan emosi. Dan ini adalah gangguan emosi dapat mempengaruhi tingkah laku. Misalnya, remaja yang nggak punya konsep diri baik gitu. Dia tuh nggak pedean, nggak yakin sama dirinya, pesimis, cemas. Jadi ketika menghadapi satu situasi, misalnya mau disuruh ikut tampil di depan, yang ada gemeteran, cemas gitu. Bahkan nggak jarang yang bisa sampai ngompol. Saya punya klien dulu sampai ngebrok, maksudnya pup di celana. Udah saking cemas ya. Mungkin dengarnya lucu ya, tapi itulah fakta. Terus ini implikasi pengembangan emosi remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, dari tadi buat apa sih kita bahas? Apa sih maksudnya? Nah, ini dia. Apa pengaruhnya buat penyelenggaraan pendidikan? Siswa sekolah menengah pada umumnya banyak mengisi pikirannya dengan hal-hal baru daripada tugas-tugas sekolah. That's the problem. Gitu. Makanya kita perlu tahu kenapa sih remaja, kita perlu tahu ciri-cirinya, kita perlu tahu. Ya ini, misalnya lagi bergairahnya remaja kan, masalah seks, konflik dengan orang tua, cita-cita hidupnya setelah ia tamat sekolah, udah mulai galau-galau. Jadi salah satu persoalan yang paling membingungkan yang dipahami oleh guru adalah bagaimana menghadapi siswa yang hanya mempunyai kecakapan terbatas, tetapi selalu memimpin tanda kutip. Udah akademisnya terbatas, ngerjain ulangan juga masih ngaco-ngaco misalkan. Tapi sotoy gitu. Maunya ngatur, maunya dominan gitu. Itu juga bingung. Salah satu kebingungan dari si guru gimana ini. Ya, siapa tahu nanti kalian PLP ketemu siswa yang kayak gitu. Perkembangan bahasa sekarang ya. Karakteristik perkembangan bahasa remaja. Pengaruh pergaulan dan teman sebaya menyebabkan bahasa remaja lebih diwarnai oleh bahasa pergaulan yang berkembang di dalam kelompok masyarakat yang bentuknya amat khusus. Seperti istilah batchman. Di kalangan pelajar maksudnya bocoran soal ulangan atau tes. Saya juga baru tahu nih. Bahasa prokem. Jadi ada bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa gaul. Kalau sekarang itu kan banyak dipengaruhi teknologi ya. Kayak misalkan istilah-istilah zaman-zamannya Zoom kan. Kita lagi Zoom ya. AFK, away from keyboard kalau gamers atau GG, good game, kayak banyak-banyak istilah-istilah remaja gitu. Kalian lebih tahu lah dari saya. Faktor-faktor yang mengaruhi perkembangan bahasa, usia, kondisi lingkungan, kecerdasan, sosial ekonomi keluarga, kondisi fisik, kalau ada keterbatasan ya juga pasti mempengaruhi keterampilan berbahasanya. Nah, pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Tingkat kemampuan berpikir sangat berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa. Orang yang kemampuan berpikirnya rendah, ya dia akan kesulitan mengeluarkan kata-kata, menyusun bahkan mengeluarkan kata-katanya. Otomatis gitu. Paham nggak sampai di sini? Halo, apakah masih melek? Apa udah pada tidur semuanya? Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Atau paham nggak? Yuk, respon. Kalau nggak respon, saya menganggap nih nggak ada orang nih. Paham nggak? Paham, Ibu. Selain nikah, yang lain nikah. Kalau nikah saya tahu nggak mau melek. Yang lain gimana? Paham, Bu. Paham ya, Fikri? Paham. Oke, Riris. Yang lain semoga apalagi yang tadi tuh yang berempat-berempat di kasur, semoga nggak ketiduran ya. Oke, implikasi pengembangan kemampuan bahasa remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kelompok belajar di siswa-siswa yang memiliki variasi bahasa yang berbeda-beda, baik kemampuan maupun polanya. Sehubungan dengan itu, dalam mengembangkan strategi belajar mengajar di bidang bahasa, guru perlu memfokuskan pada kemampuan dan keragaman bahasa anak. Guru harus dapat memberikan rangsangan dan koreksi dalam bentuk diskusi atau komunikasi bebas. Nah, sekarang yang terakhir, nilai moral dan sikap peserta didik. Melalui pengalaman dan interaksi sosial dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya, tingkat moralitas remaja sudah lebih matang jika dibandingkan dengan usia anak. Karena ya mereka udah bisa berpikir abstrak.
yang membedakan dengan anak SD ya. Dia udah mulai berada pada tingkatan konvensional tahap 3, yaitu berperilaku sesuai dengan tuntutan dan harapan kelompok. Dan keempat, loyalitas terhadap norma atau peraturan yang berlaku atau diyakininya. Ibaratnya mereka udah ngerti. Jadi kalau mereka udah tahu dan mereka melakukan yang salah, itulah remaja. Coba-coba, atau karena pengaruh lingkungan, kayak gitu ya. Nih Kak, bantuin baca lagi nih Kak. Tolong, thank you. Baik, menurut Adam dan Gulotta dalam Yusuf 2017, terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa orang tua mempengaruhi moral remaja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat moral remaja dengan tingkat moral orang tua, menurut Han Langer dan Colbert. Yang kedua, ibu-ibu remaja yang tidak nakal mempunyai skor lebih tinggi dalam tahapan nalar molarnya daripada ibu-ibu yang anaknya nakal. Dan remaja yang tidak nakal mempunyai skor lebih tinggi dalam kemampuan nalar moralnya daripada remaja yang nakal, menurut Hughes dan Prentice 1973. Yang ketiga, terdapat dua faktor yang dapat meningkatkan perkembangan moral anak remaja, yaitu orang tua yang mendorong untuk berdiskusi secara demokratik dan terbuka mengenai berbagai isu, dan yang terakhir, orang tua yang menerapkan disiplin terhadap anak dengan teknik berpikir induktif, menurut Parik 1980. Oke, thank you. And the last one, the end. Ini sumbernya ya kalau mau cari bukunya. Saya off dulu. Nanti kita lanjut di record selanjutnya.